Selamat datang kembali di channel saya. Dan seperti biasanya kita akan menyiapkan beberapa soal sebagai pembelajaran untuk video kali ini. Dan hari ini kita sudah menyiapkan materi tentang gaya Lorentz. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe. Dukung saya dengan cara subscribe, like, dan share. Dan juga adik-adik bisa komen nanti soal yang ada ditanyakan dan saya akan bahas di video berikutnya. Dan tentunya untuk mendukung kita, mendukung kami, adik-adik cukup subscribe. Semoga channel ini makin bermanfaat dan saya lebih bersemangat untuk memberikan update-update soal-soal terbaru di fisika. Oke, hari ini saya sudah siapkan 5 soal yang mau kita bahas, semuanya tentang gaya Lorentz. Dan nantinya adik-adik bisa menyimak dengan jelas, jangan di skip biar nanti adik-adik makin paham tentang bagaimana mengerjakan tentang persoalan gaya Lorentz di fisika. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Yang pertama adalah seutas kawat panjangnya 4 meter berarus listrik 1 ampere berada di atas lantai horizontal. Selanjutnya, medan magnet diberikan dengan arah sedemikian sehingga kawat mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya ke atas sebesar 0,5 Newton. Tentukan besar medan magnet yang mempengaruhinya. Nah, di sini kalau kita bicarakan tentang gaya Lorentz, ya, bahwa besar gaya Lorentz yang nantinya disimbolkan dengan FL itu adalah sebesar B dikalikan dengan I dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta. Ini berlaku nantinya pada kawat lurus berarus. Kawat lurus yang berarus. Oke. Nah, jika kita sudah mempunyai dasar bahwa besar gaya Lorentz yang terjadi adalah sebesar FL dikalikan dengan B dikalikan I dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta, maka sekarang kita akan lihat besaran-besaran apa aja yang diketahui di dalam soal. Nah, di sini kita punya pertama diketahui dengan L-nya sebesar 4 meter. Kemudian diketahui arusnya I-nya sebesar 1 ampere. Kemudian diketahui di situ timbul gaya Lorentz sebesar 0,5 Newton. Kemudian kita disuruh mencari besar medan magnetnya itu sama dengan berapa. Nah, adik-adik tinggal dimasukkan aja ke rumusan karena ini masih soal yang relatif mudah. Maka FL sama dengan B dikalikan dengan I dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta. Besarnya gaya Lorentz sudah diketahui 0,5. Sedangkan B adalah besarnya yang mau kita cari, I arusnya 1 dan panjangnya 4 meter. Karena sin di sini tidak diketahui nilainya berapa, maka kita anggap dia maksimum, maka dia sama dengan 1. Nah, dari sini maka besarnya B sama dengan 0,5. 4 pindah ke ruas kiri jadi 1/4. Maka dari sini besar nilai dari medan magnetnya adalah sebesar 1/8 Tesla. Jadi, mudah bukan? Adik-adik tinggal melihat besaran apa yang diketahui dalam satu soal dan masukkan ke rumusan dasar ini untuk mencari besarnya gaya Lorentz. Oke. Baik, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, kita punya contoh soal seperti ini. 2 kawat logam P dan Q pada ruang hampa terpisah pada jarak 4 cm secara berurutan membawa arus 1 dan 5
mengalir pada arah yang sama. Jika P dipertahankan sedangkan Q bebas untuk bergerak, maka gaya per meter yang harus dikenakan pada Q agar tetap pada posisi yang sama itu bernilai sekitar berapa. Nah, di sini kita punya dua kawat. Yang sebelah kiri kita anggap dia kawat P, sebelah kanan kita anggap dia kawat Q. Dan kedua kawat ini berjarak sebesar 4 cm. Kemudian dua kawat ini mengalirkan arus yang searah, berarti kita anggap arusnya satu ke atas sebesar 1 ampere dan yang satunya bergerak ke atas juga sebesar 5 ampere. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat kawat sejajar dua berarus, maka akan terjadi gaya Lorentz yang arahnya tarik-menarik seperti ini. Nah, yang kiri tertarik ke kanan dan yang kanan akan tertarik ke sebelah kiri. Nah, berapa besarnya gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh dua kawat lurus yang sejajar? Besarnya gaya Lorentz yang disebabkan oleh dua kawat lurus yang sejajar itu mengikuti persamaan bahwa persamaannya diberikan dengan nilai F Lorentz sama dengan mu 0 dikalikan dengan I1 dikalikan dengan I2 dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A dikalikan dengan L. Nah, jika yang ditanyakan adalah gaya per meter, maka L akan dipindahkan ke ruas sebelah kiri, seperti itu. Nah, jadi berarti nanti diingat bahwa rumusan ini hanya berlaku ketika gaya Lorentz yang disebabkan oleh dua kawat lurus yang berarus. Kemudian kita lihat besaran apa yang ada di sini. Maka jika kita disuruh mencari gaya Lorentz per meter, maka rumusannya hanya tinggal mu 0 dikalikan dengan I1 dikalikan dengan I2 dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A. Dari sini kita bisa masukkan nilainya. Mu 0-nya adalah 4pi dikalikan 10 pangkat min 7, I1-nya 1, I2-nya 5, dan nanti dibagi dengan 2 kalikan pi. A-nya adalah 4 cm dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, kemudian jika nanti sudah seperti ini, tinggal kita lakukan perhitungan. 4pi dengan 2pi tinggal 2, 2 dengan 4 di bawah tinggal 2. Maka nanti tinggal 5 dibagi 2, ketemunya 2,5. Kemudian 10 pangkat min 2 naik jadi 10 pangkat 2, maka besar gaya persatuan panjang sebesar 2,5 kalikan 10 pangkat min 5. Satuannya adalah Newton per meter. Mudah bukan? Nah, adik-adik, nanti dipahami dengan cara mengulang lagi soal yang sama dan adik-adik bisa mempraktekannya di rumah. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga kita punya sebuah soal seperti ini. Sebuah muatan negatif satu kolom bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan memasuki medan magnet sebesar 0,1 T yang arahnya masuk ke bidang gambar. Pertanyaannya adalah besar dan arah gaya magnet yang dialami oleh muatan tersebut adalah sama dengan berapa? Nah, dari soal nomor 3 ini kita bisa melihat bahwa di sini materinya adalah, dasar teorinya adalah di sini terjadi gaya Lorentz yang disebabkan oleh sebuah muatan ya yang bergerak
dalam medan magnet homogen. Nah, ketika nanti gaya Lorentz yang disebabkan oleh muatan yang bergerak dalam medan magnet homogen, maka rumusan yang berlaku jika pada muatan yang berada dalam medan magnet homogen, maka rumusan dari gaya Lorentz yang berlaku adalah seperti ini. Jadi, kita punya rumusan gaya Lorentz yang berlaku adalah FL sama dengan B dikalikan Q dikalikan dengan V. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa muatannya akan bergerak ke kanan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus perhatikan jenis muatannya apa. Kenapa? Karena ketentuan gaya Lorentz itu adalah, di sini saya kasih keterangan, yaitu jika muatannya itu negatif, maka arah dari V atau kecepatan itu berlawanan dengan arah I. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, kita lihat di sini arah I ditunjukkan oleh ibu jari, sedangkan arah B ditunjukkan oleh 4 jari, sedangkan arah F itu adalah telapak tangan kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jika kita menggambarkan diagram sumbu X dan sumbu Y, maka bisa diperhatikan seperti ini. Saya gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X, dan ini sumbu Z. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di situ kita akan mencari arahnya dulu kemana. Kita akan menentukan arah dari gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya. Yang pertama kita lihat muatan bergerak ke kanan. Jika muatannya bergerak ke kanan, berarti kalau saya gambarkan, di sini ada muatan bermuatan negatif, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan sebesar V. Maka, apa yang terjadi? Jika muatan negatif, maka arah V berlawanan dengan arah I. Untuk menentukan gaya Lorentz, kita butuh I. Maka, bisa dipastikan arah I-nya adalah ke sebelah kiri. Oke, arah I ke sebelah kiri. Seperti ini. Ini adalah arah I. Kemudian, di situ dikatakan medan magnet arahnya masuk ke bidang. Nah, masuk ke bidang itu sama halnya dengan menjauhi kita. Berarti masuk ke bidang itu dia masuk ke arah sumbu Z negatif. Seperti ini. Nah, ini adalah sumbu X negatif, ini sumbu Z negatif. Berarti ke arah sini. Ya, masuk ke dalam sana. Maka, bagaimana dengan gaya Lorentz-nya? Maka, kalian bisa menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Ini adalah aturan tangan kanannya. Ibu jari kalian bikin ke kiri. Kemudian 4 jari kita bikin masuk atau menjauhi kita atau masuk ke layar monitor. Kemudian pasti telapak tangan kita kemana? Ya, telapak tangan kita akan mengarah ke bawah. Dari sini kita bisa mengatakan maka arah gaya Lorentz-nya yaitu ke bawah. Seperti ini. Oke, sekarang kita sudah menentukan besar gaya Lorentz. Maka kita tinggal menentukan berapa besar dari gaya Lorentz-nya. Nah, di sini kita sudah punya rumusan bahwa F sama dengan BQV. Maka di sini kita dapatkan gaya Lorentz sama dengan 0,1
dikalikan dengan muatannya adalah 1. Ingat, min 1 adalah jenis, maka tidak usah diikutkan dalam perhitungan. Dikalikan dengan 20. Maka dari sini kita dapatkan 20 sama ini habis. Maka besar gaya Lorentz-nya adalah sama dengan 2 Newton. Seperti itu. Oke. Maka perhatikan lagi bagaimana cara menentukan gaya Lorentz dengan seksama. Ya, bahwa yang perlu diperhatikan adalah jenis muatannya apa. Kalau muatannya min, maka berlaku ketentuan ini. Arah V berlawanan dengan arah dari arus. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dan kalau sudah bisa dipahami, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal di nomor 4. Oke, di soal nomor 4, sekarang perhatikan baik-baik. Kumparan bentuk segi 4 dengan panjang 12 cm, lebarnya 10 cm, terdiri dari 40 lilitan, dan dialiri arus sebesar 2 ampere. Kumparan berada dalam medan magnet 0,25 Tesla. Pertanyaannya adalah, besarnya torsi yang dialami oleh kumparan adalah sama dengan berapa? Nah, inilah soal kombinasi ya. Jadi kalau soal kombinasi, rata-rata memang diambil dari soal UTBK dan sebagainya. Di sini, kalau kita ditanya berapa nilai torsi, kita tahu bahwa torsi adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Karena ini pembahasannya adalah pembahasan gaya Lorentz, maka gaya yang di sini adalah gaya Lorentz. Nah, kalau kita kembali ke rumusan gaya Lorentz, maka kita cukup memperhatikan bahwa besar gaya Lorentz kemarin dirumuskan bahwa gaya Lorentz sama dengan B dikalikan dengan I dikalikan dengan L. Seperti ini, Bil. Nah, artinya kalau dia berbentuk segi 4, maka di sini kita lihat panjangnya berbeda, maka saya anggap bentuknya adalah seperti persegi panjang. Kemudian berada dalam medan magnet, berarti saya misalkan ini adalah kutub selatan, ini kutub utara, kemudian kumparannya itu berada di sebelah sini. Nah, kemudian di sini ada medan magnet lagi. Nah, berarti di sini adalah kutub selatan, ini kutub utara. Nah, di sini kumparannya ini mempunyai 40 lilitan. Berarti bisa dikatakan BIL, L itu adalah berarti panjangnya. Berarti ini ketemu 12, ini panjangnya. Kemudian I itu adalah arus yang melewatinya. Di sini adalah 2 ampere, ya. Kemudian B-nya karena dia kumparan, maka kita akan mencari B-nya terlebih dahulu. Oke, karena ini sudah ada ya, berarti B-nya adalah 0,25. Maka kita tinggal mencari besarnya torsinya. Sedangkan L di sini apa? L di sini sama dengan lebarnya. Jadi ini adalah L. Ketemunya adalah 10 cm. Maka dari sini besarnya torsi sama dengan B 0,25 Tesla. Kemudian dikalikan I-nya adalah sama dengan 2 ampere. Kemudian L-nya adalah 12, ya kan? Kemudian L sendiri di sini adalah sama dengan 10. Berarti tinggal dikalikan semuanya. Maka dari sini besar nilainya adalah sama dengan, kita lihat, (10) dengan 0,25 berarti dia tinggal 2,5 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 12. Maka sama dengan 2 dikalikan 2,55 dikalikan 12. Maka torsinya sebesar 20, satuannya adalah Newton meter. Jadi yang harus diperhatikan pada soal ini adalah karena ditanyakan torsi, maka kita kembali ke rumusan torsi dulu.
Setelah itu baru kita tahu bahwa gaya yang ada adalah gaya Lorentz, maka di sini ketemunya adalah Bill. Sedangkan 12 ini adalah miliknya L yang sebelah sini, sedangkan yang 10 ini adalah torsinya, seperti itu. Jadi, untuk mengerjakan soal seperti ini, cara menganalisisnya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah, kita bisa masuk ke soal yang berikutnya. Baik, kita mulai soal yang kelima, yaitu sebuah elektron bergerak horizontal ke kiri memasuki medan listrik 80 kV yang berarah vertikal ke bawah dan medan magnet 0,4 Tesla yang menembus bidang gambar. Supaya elektron tetap bergerak horizontal, maka kecepatannya harus sebesar berapa? Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ada pernyataan bahwa ada sebuah elektron ya, ada sebuah elektron dia bergerak dengan arahnya ke kiri sebesar V. Jika dia arahnya ke kiri, maka sesuai aturan jika muatannya negatif, maka arusnya mengalir kebalikannya ke kanan. Kemudian di sini dikatakan dia bergerak pada medan listrik sebesar 80 kV, berarti ada E 80 kV. Kemudian medan magnetnya itu menembus bidang gambar, berarti kalau kita perhatikan dia medan B-nya ke sana masuk ya, masuk ke bidang gambar atau masuk ke dalam layar kalian. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka kita perhatikan kemana arah gayanya. Maka I-nya ke bawah, ke kiri, kanan, I-nya ke kanan, B-nya masuk, maka nanti kita bisa mengatakan F-nya nanti ke atas, B-nya akan saya buat lebih relevan ya. Jadi kira-kira gambarnya nanti gini. Oke. Ini I-nya, B-nya ke sana ya, masuk ke bidang gambar B, maka gaya Lorentz-nya yang terjadi adalah dia akan ke atas seperti ini. Oke, gaya Lorentz. Nah, artinya berarti nanti elektron ini akan bergerak ke kiri awalnya, tetapi karena ada gaya Lorentz yang arahnya ke atas, maka dia akan bergerak ke atas seperti itu. Nah, yang diinginkan adalah elektron tetap bergerak horizontal. Berarti supaya dia bergerak horizontal ke kiri terus, maka dari atas ini harus ada gaya yang menolak dia ke atas yang kita sebut sebagai gaya kolom. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, maka agar bergerak horizontal ya, maka syaratnya adalah gaya Lorentz harus sama dengan gaya kolom. Nah, dari sini pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kita harus mencari kecepatannya harus sebesar berapa. Kita masukkan aja ke rumusan gaya Lorentz dan gaya kolom. Ya. Gaya Lorentz itu kan dirumuskan kalau ada muatan yang bergerak, maka dia akan dirumuskan B kalikan Q dikalikan dengan V. Sedangkan gaya kolom, jika sudah diketahui medan listriknya, maka tinggal dirumuskan E dibagi dengan Q. Seperti ini. Maka dari sini, jika kita disuruh mencari berapa kecepatannya, maka V sama dengan E dibagi dengan B dikalikan dengan Q kuadrat seperti ini. Berapa nilai B-nya E-nya? 80 kV. Berarti ini 80 kV, berarti 80 kalikan 10 pangkat 3 dibagi dengan B-nya adalah 0,4, berarti 4 kalikan 10 pangkat min 1
Sedangkan Q kuadrat karena dia adalah muatan elektron, di mana muatan elektron itu adalah 1,6 kalikan 10 pangkat min 19 kolom, atau boleh saya tuliskan besar muatannya adalah 16 dikalikan 10 pangkat min 20 kolom, seperti ini. Nah, dari sini maka besar nilainya sama dengan 16 kuadrat. Berarti 16 kuadrat ketemunya adalah 256 pangkat min 10 pangkat min 40. Ini ya. Nah, sekarang kita pindah. Kita pindahkan, kita melakukan perhitungan. Oke. Di sini 10 pangkat min 1, maka dia naik akan jadi 10 pangkat 1. Min 40 dia akan naik jadi 10 pangkat 40. Dan di sini kalau dilihat 4 dengan 80 maka dia tinggal 20. Dan nanti tinggal 20 dibagi dengan 256. Maka sama dengan 0,078 ya, dikalikan 10 pangkat ini berarti. Oke, 40 ditambah 1 tambah 3 berarti 44. Tambah 1 lagi berarti 10 pangkat 45 dalam satuan meter per sekon. Oke, jadi memang analisisnya seperti ini, bahwa yang harus ditentukan pertama kali adalah kenapa menggunakan rumusan FL sama dengan FC, ya karena gaya Lorentz-nya arahnya ke atas, supaya dia tetap bergerak horizontal, maka harus ada gaya penyeimbang dari atas, yaitu gaya kolom yang arahnya ke bawah. Ketika nilainya sama, maka tidak ada pengaruhnya di sini, sehingga benda akan tetap bergerak secara horizontal seperti ini. Dan ketemunya adalah sama dengan 0,078 kalikan 10 pangkat 45. Dan hari ini saya rasa cukup untuk video kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang pertama kali berkunjung di sini, subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.